Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, sahabat para pemirsa Anthony Design channel YouTube yang insyaallah kasadoawa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sehingga awak doakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, awak-awak ko bayak nan menonton itu mua panjang rasaki murah nikmat datang bala tatulak. Umur panjang untuk beramal, rasaki murah di atenan halal bala tatulak pulo jauh dari awak. Sehinggonya awak doakan pulo bagi sado-sado dosana para pendengar atau pemirsa penonton yang punya riwayat penyakit, Allah sehatkan penyakitnya, amin. Dan Allah lunasi hutang-hutangnya, amin ya rabbal alamin. Pertama, wajiblah kita syukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sado-sado awak berjalan, melangkah, mayun tangan, menggari, itu di atas nikmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, dek nikmat Allah itulah awak tidak disuruh metong, tetapi disuruh awak bersyukur dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sembari dalam hati awak meyakini sado-sadonya tu ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita doakan pula kepada Allah. Semoga Allah sampaikan salam rindu, salam taraga, salam penghormatan awak kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, para pemirsa yang berbahagia, pernah diriwayatkan oleh salah satu ulama Sufi yang menceritakan kisahnya. Nama beliau Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Abdul Aziz Ad-Dabbagh hidup di tahun 1907 balik Masehi. Jadi beliau adalah seorang syekh, seorang ulama yang paling terkemuka dan terkenal, banyak muridnya. Itulah sesuai jawab seorang awaknya. Beliau Abdul Aziz Ad-Dabbagh itulah tiba di kalam kamanyigi, batamu lakuang kamanyilau, siang nyurintang bapituah, malamnya sibuk dengan kitab, menentukan halal dengan haram, sarato sah dengan batal. Kapai liau tampai batanyo, kapulang beliau lo bakih babarito. Itu Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Dan beliau selain terkemuka masalah ilmu, agama, paham dengan tafsir, hafal Al-Quran, banyak hafal hadis, banyak punya buku, dan rajin ibadah. Solat yang wajib tak pernah tinggal, nan sunat tabau taruih. Bahkan infak sedekah beliau tak pernah kurang. Maka saking taatnya Abdul Aziz Ad-Dabbagh tadi, maka datanglah malaikat merupa kepada Abdul Aziz. Oi Pak Abdul Aziz, amui bojo Pak, badek rajin bana Pak, beribadah kepada Allah. Sementara ambo caliak di luh mahfuz, di catatan apa masuk dalam neraka. Jadi siapa ni apapun ibadah, apa tetap masuk neraka. Kemudian apa jawaban Abdul Aziz Ad-Dabbagh? Oh milikai. Kalau bantu itu tidak persoalan di ambo. Sebab ambo yang mencari, yang ambo cari itu reda Allah. Kalau Allah reda ambo dalam neraka, ambo terima. Kalau Allah reda ambo dalam surga pun ambo terima. Jadi apa ko surga atau neraka, no problem. Yang penting Allah reda dengan ambo. Mendengar jawaban itu, malaikat heran dan kagum dengan keikhlasan seorang sufi Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh tadi. Selang beberapa waktu, datanglah malaikat itu balik kepada Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Wahai Syekh, apa yang engkau lakukan? Sungguh hebat keikhlasan dalam hatimu ketika engkau ibadah kepada Allah. Sebab yang kau cari reda Allah radhiyallahu anhu wa radu'an. Begitu redanya Abdul Aziz Ad-Dabbagh
dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kata malaikat tadi, catatan yang pertama engkau masuk dalam neraka dihapus oleh Allah, diganti masuk surga. Kira-kira seikhlas apa engkau ibadah? Sekali lagi jawaban Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, oi malaikat, ambo tadilah patang-patanglah nyabuian. Apakah masuk neraka atau masuk surga? Tak ada persoalan. Yang ambo cari itu reda Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah reda, meskipun ambo dalam neraka, itu ambo terima itu. Ayolah kata malaikat tadi. Maka dek karena keikhlasan engkau yang setinggi itu, dirubahlah catatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk engkau. Maka pai malaikat itu ni. Ketika malaikat itu kapai, Syekh kalau bertanya oleh, malaikat, kama sekali malaikat itu jangan pai sekali. Ambo katanya lo seketik tak lah malaikat kau balik. Kecik Syekh tadi. Kapak tanyuan. Oh nyagi kau malaikat. Yang menyebabkan sampai ambo masuk dalam neraka tu. Kira-kira. Maka dijawablah oleh malaikat tadi. Pernah tak ingat engkau ketika engkau umur 15 tahun, engkau lalu di dalam kamar, sementara di luar ada mak engkau yang ingin menyuruh engkau untuk membalikan barang atau sesuatu. Maka melangkahlah mak tadi dari rumah menuju kamar engkau. Dibukalah pintu kamar tadi. Dicari anaknya lalu. Ketika mencari anaknya lalu, kecik mak tadi dia bawa anak ambo sarang lalu. Biasalah sebentar lelah suruhnya pergi membeli gula kelapau. Disawab pintu tu lihat. Pailah maknya lah. Sementara kata malaikat tadi, engkau tak lalu dah. Engkau cicak-icak lalu cuma. Engkau tak dengar langkah mak engkau ke situ. Dan engkau mendengarkan ketika mak engkau mengecekan. Beko malah disuruh. Hanya sarang lalu ibu buat. Engkau mendengarnya. Disebabkan engkau mengecuh walaupun amak engkau tak tahu, itu dicatat sebagai masuk api neraka oleh Allah SWT. Sedangkan dosa yang orang gaib wak tak tahu saja, Allah masuk neraka. Apoleh dosa nan tarang-tarangan karang gaib. Sampai basumpah sarapah. Sampai bakato-kato kasar. Bahkan heran awak, ada di antara anak yang rela mengadukan namanya ke pengadilan. Dek karena ndak dia gih haratu pusako di orang gaibnya tadi itu. Maka dia baraja kepada kisah Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh tadi, itu menjadi renungan naknya dia wak. Kira-kira baru wak karang gaib wak. Allah kau wak wabil walidaini ihsan tadi. Allah kau wak kau orang tua tu berbuat baik. Karena ihsan itu lebih dari khair. Baiknya tu lebih dari adil. Derajat rohani di atas adil, itulah ihsan. Kalau adil, sebagaimana mestinya. Itu adil. Tapi kalau ihsan, lebih dari semestinya. Ala bara elok orang gaik kawak. Dari hamil, lah memelihara wak. Dari kandungan, di layan, di susuan, di gadangan. Mungkin tak terlaki dia mak wak sembayang, dek kena mengamih ya wak dari ketik. Mungkin tertinggal puasa pak wak, dek kena mencarikan uang sekolah wak, baju sekolah wak. Saking banyaknya pengorbanan orang gaib, disuruh wak oleh Allah, wabil walidaini ihsan. Ihsanlah wak karang gaib tu. Labih naknya wak kamak wak. Labih naknya wak kapak wak. Eloknya tadi tu. Setidaknya itu mendoakan sebagaimana doa yang diajarkan dalam Al-Quran itu. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Pernah satu kali malaikat mungkar nangkir sedang masak orang dalam kubur, sedang melacui orang dalam kubur, berhenti malaikat itu melacui orang. Tu heran lah mai nanado di dalam tu. Badek berhenti si malaikat malakat yang bo. Biasa taruih nak berhenti pagi siang malam, pagi siang malam. Cek malaikat tadi. Bagaimana bisa aku menyiksamu sementara anakmu di atas permukaan bumi membacakan doa Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Maka banyak-banyaklah doa orang gaib. Boleh orang gaib pulang ke rahmatullah.
Doakanlah mudah-mudahan Allah lapangkan kuburannya, diletakkan di tempat yang paling tinggi yang bernama Iliyin, dan diampuni segala dosa dan kesalahan beliau. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.